Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa ila arwahil anbiya wal mursalin wa awliya wal ulama wa ashabihi. Summa ila arwahil abaina wa ummatina wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada tentang rangka bergantungan hamba dalam beribadah. Ada hamba yang bergantung kepada amal perbuatan, ya, kepada usaha ikhtiar. Ada hamba Allah beribadah, beramal hanya bergantung semata-mata rahmat dari Allah. Ada yang beramal ibadah semata-mata ketetapan dan takdir yang telah menetapkan tentang amalnya. Yang pertama ialah bergantung kepada usaha ikhtiar, yaitu orang yang melihat kepada kemampuan dirinya, sehingga dia merasa penuh harapan dengan kemampuannya itu. Apabila beramal timbullah harapannya, yaitu harapan hendak selamat, harapan hendak terbebas daripada bahaya. Apabila dia ini sia-sia di dalam beramal, atau katakanlah luput dalam beribadah, beramal, maka timbullah rasa kecewaan. Ya, nah yang ini manusianya mereka berarti dia berkeyakinan amalnya lah yang menyelamatkan. Apabila tidak ada amalnya, maka dia merasa jatuh kepada bahaya. Apabila beramal, maka dia merasa selamat daripada segala yang ditakuti atau bahaya. Bahkan dengan amalnya dia bisa masuk ke dalam sebuah masalah. Di dalam akidah, amal yang ini adalah cacat. Amal ini adalah amal yang cacat, karena masih menampak kemampuan makhluk memberi bekas, kemampuan makhluk memberi manfaat atau memberi mudarat, maka itu disebut amalnya cacat. Yang memakai pakaian ini ialah orang yang semata-mata amalnya salihah,
semata-mata memadakan amal saleh dengan arti bersyariat tapi tidak ada hakikatnya. Nah, hal ini dia hanya mementingkan zahirnya, mengutamakan zahirnya saja, dengan arti melaksanakan ibadah sesuai dengan hukum-hukum zahir yang diatur dalam kitab fikih. Di hukumnya, syaratnya, maka itu sangat berhati-hati. Ya, orang ini sangat teliti memperhatikan hukum syaratnya. Tapi amalnya atau pengamalannya sampai sekedar syariatnya aja. Apabila sudah tepat hukum syaratnya, ya bagi mereka sudah dianggap sah. Tidak ada lagi kekhawatirannya, bahkan dia telah beranggapan amal tadi sudah diterima oleh Allah. Anggap saja prasangka saja. Boleh berprasangka tapi sesuai dengan ya bentuk hakikat yang sebenarnya. Ini bersangka Allah menerima amal tapi tak cocok dengan ketentuannya. Kalau diisi masalah-masalah baik sangka kepada Allah, nah kalau itu cocoklah amal kita diterima dengan cara baik sangka. Ini dia mempunyai kemampuan dirinya, mempunyai daya upaya yang membekas menciptakan perbuatan amalnya, kemudian dia baik sangka diterima Allah, itu tidak tepat sasarannya. Ya, nang diterima oleh Allah tadi yang tidak disertai dalam amal itu perbuatannya oleh perbuatan makhluknya. Nah, kalau sudah kita merasa perbuatan terbit dari Allah dalam beribadah dan beramal tadi, maka wajarlah kita baik sangka diterima Allah. Maka situ Allah akan meluruskan sangka kita tadi. Aku berada dalam sangka hambaku kepadaku. Nah, kalau kita menyangka diterima, ya diterimanya. Tapi kita amal mengandung syirik seperti tadi, masih menampak kekuatan kemampuan kita yang menciptakan amal baik sangka dengan Allah menerimanya, itu tidak cocok, tidak sesuai. Ya, mana bisa kita pasang baik sangka amal yang mana dalam pandangan Allah ya diserikatkan perbuatannya dengan perbuatan kita. Nah, lagi kemarin keterangan kita, orang yang ya membekas atau yang bergantung kepada usaha ikhtiarnya yang menimbulkan terjadinya amal ibadah, maka itu sudah kita bilang dulu, itulah caranya amalan orang yang berpahamkan dengan aliran Qadariyah. Ya, sebab kaum Qadariyah perbuatan hamba ini membekas untuk mengadakan dan menyadarkan. Bahkan ada yang berkeyakinan lagi, tambah lagi supaya sempurna. Apa katanya? Kekuatan dan kemampuan kita itu memang makhluk yang diciptakan Allah demi kita. Tapi Allah telah serahkan kepada kita
dengan adanya kekuatan dan kemampuan tadi untuk mengadakan apa yang akan mau kita berbuat. Ada yang begitu. Apa kata Allah, hai hambaku, sekarang kau sudah kulengkapi dengan kekuatan dan kemampuan, ilmu dan kemauan. Sekarang terserah mau kau gunakan kemana, ya, kemampuanmu, kekuatanmu, ilmu. Aku hanya melihat-lihat saja. Kalau kau gunakan kepada yang baik, maka akan kubalas yang baik. Kalau kau gunakan kepada yang jahat, maka akan kubalas setimbalannya juga. Ada keyakinan kayak itu, maka itu namanya masih aliran kaum Qadariyah. Nah, amal yang kayak itu. Apalagi dia tidak lagi mengakui perbuatan atau kemampuan dan kekuatan itu dari Allah yang menciptakan. Bahkan dia merasa langsung dari dirinya bisa mengadakan, bisa menyadakan apa yang dia mau. Coba sudah kita ya maklumi, Qadariyah bisa merubah ketentuan dirinya sendiri. Ini umum di tengah-tengah umat. Yang ini berlaku terhadap orang yang biasanya banyak lalai dan lupa terhadap Allah. Hanya dia ingat dan ya merasa dirinya saja setiap saat. Nah, itu terjadi sudah. Tak ingat dia bergerak, dia tak ingat Allah lagi. Berdiam, tak ingat Allah lagi. Yang memperbuatnya apa saja yang terjadi pada ini, tidak ingat lagi Allah yang memperlakukan. Nah, itu terjadi sudah. Ya. Karena kita ini banyak lupa dan lalai. Di dalam lupa dan lalai itulah kita tergelincir. Sehingga perasaan ke diri kita itulah yang timbul lagi kalau sudah lupa dengan Allah tadi. Tak mustahil memang kayak itu. Tidak bisa kalau hanya sekedar pengakuan, semuanya bisa mengaku yang baik enggak. Tapi kenyataan dalam ya prakteknya dia dalam rohani kita kayak itulah. Pasti banyak merasa dari dirinya baik. Sedangkan sudah ingat Allah Ta'ala yang memperbuat kelakuan kita, yang memperbuat gerak yang kita, sudah kita ingat, masih juga rasa perbuatan kita tadi menguasai diri kita, ya kan? Masih ingat, apalagi tidak. Kita sudah ingat Allah yang menciptakan perbuatan kita, tapi rasa perbuatan itu masih juga dari kita. Jadi ingat kita kepada Allah yang menciptakan perbuatan kita tidak mampu untuk menghilangkan rasa diri kita dari diri. Ya. Apa sebab? Itu dinamakan tebalnya karat diri, tebalnya karat hati. Namun demikian berteruslah mengingat itu. Mudah-mudahan lama-kelamaan rasanya kita ingat Allah yang menciptakan kelakuan kita tadi, lama-lama bisa menjadi suatu rasa. Kenapa demikian? Karena mengingat Allah yang menciptakan kelakuan kita itu namanya perjuangan. Karena kita berjuang terus mengingat Allah yang memperlakukan semua apa yang terjadi pada kita, mudah-mudahan rasa itu mengalahkan hawa nafsu. Nah,
Allah akan memberikan pertolongan. Jelas sudah. Nah, itu tingkat yang pertama di dalam melakukan amal ibadah yang bergantung kepada kemampuan daya upaya diri. Nah, orang ini yang paling diperhatikannya ialah bentuk, ya, apa namanya, rukun syarat yang tergantung kepada daya. Biasanya orang ini hanya mahir ilmu zahir, mahir ilmu fikih. Artinya apa? Apal rukun syaratnya. Kalau sudah bergantung kepada kemampuan diri, tidak hafal, ada jauh lagi. Jauh lagi. Sudahlah tak ada ilmunya tentang masalah hukum syaratnya, umpama bodoh tak tahu hukum syaratnya, mana hukum mana syarat jelas. Nanti kalau salah mana hukum syarat, mana syarat salah. Ya, tidak bisa dibedakannya. Nah, jelas sudah 100% dia bergantung kepada dirinya sendiri. Nah, tak ragu lagi. Orang yang beramal seperti ini namanya beramal dengan kejahilan yang tersusun dalam dirinya. Jahil murakab. Jahil murakab. Tahu jahil murakab? Murakab itu artinya tersusun. Jahil artinya bodoh atau murakab bersusun. Murakab kata orang Arab, bersusun kata kita. Jadi arti kata dua jahil di dalam dirinya, maka dia menghukumkan dirinya punya kemampuan. Pertama, jahil dia terhadap siapa dirinya, artinya tidak mengenal dirinya. Yang kedua, jahil terhadap Tuhannya, arti kata tidak mengenal Tuhannya. Ini namanya jahil. Dia tidak tahu dengan dirinya, juga tidak bisa mengenal Tuhan. Hanya Tuhan itu sekedar pengetahuan yang didengar, pengetahuan yang didengar dari kabar atau berita. Siapa Tuhan? Allah. Siapa Allah itu tidak akan bisa dikenalnya, karena dirinya saja dia tidak tahu apalagi Allah. Padahal Allah Ta'ala Rasulnya telah memberikan ketentuan untuk kenal Allah dengan syarat kenal diri dulu. Nah, jadi tak bisa kenal Allah aja tidak kenal diri. Nang dirinya saja dia tak tahu, maka dianggapnya dirinya punya kemampuan, dianggapnya dirinya punya kekuatan, dianggapnya dirinya punya keahlian, karena dia tidak tahu. Kalaulah dia tahu tentang dirinya, pasti dia merasa dirinya tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan dan lain-lain. Kalau dia benar. Nah, untuk ini sudah berulang kali diuraikan. Nah, jalur untuk ini mengenal diri ini bertafakur dari awal kejadian. Dari situ kita pandang-pandang. Nah, bang, kita lihat-lihat dari dulu tidak lahir ke dunia. Nah, situ
kita dipikir, lah, mana yang aku ya? Sedangkan di waktu itu yang diri kita satu pun tidak ada yang kita ikut molahnya, jangankan ikut molah, tahu pun juga tidak ada. Jadi kalau tidak ada, dari mana kekuatan, dari mana kemampuan, dari mana ilmu? Nah ini yang dirasakan ke diri kita tadi. Iya dari aku kah? Atau dari yang mengolahnya tadi? Nah, dari situ bisa rasa. Berarti ilmu ini dari dia. Kalau ilmu dari dia, berarti aku tidak punya ilmu. Bangga. Kemampuan tadi dia punya, berarti aku tidak punya kemampuan. Kemauan tadi dia punya, berarti aku tidak punya kemauan. Bangga. Nah, kalau saya paham, setelah berangkat kita berkembang terus menjadi balik berangkat. Ada ilmu? Ada. Ada kekuatan? Ada. Ada kemauan? Ada. Ada segalanya? Ada. Dari mana? Dari dia. Kenapa kok kita merasakan itu semua dari dia? Nah, apa? Kenapa aku merasa ilmu itu dari aku? Kekuatanku, kemauanku, ilmuku. Nah, semuanya lah. Padahal dulu aku tak punya apa-apa. Datangnya aku tak tahu. Nah, cara mola ilmu lebih aku tak ikut. Bagaimana bentuk kekuatan kemauan dalam diri itu pun juga tak tahu. Sekarang aku bisa ada aku ini. Ya. Paham gak? Nah, nama ngaku itulah sudah jelas penghalang antara kita dengan Tuhan. Siapa? Nama kalah yang kita katakan hawa nafsu. Assalamualaikum. Nah, hawa nafsu tadi itu yang atau mencuri. Apa? Hawa nafsu kita tadi mencuri milik Allah. Ilmu milik Allah dia punyanya. Kekuatan milik Allah dia punya kekuatannya. Kemauan milik Allah dia punya kemauannya. Nah, semuanya pendengar penglihat milik Allah dia punyanya. Nah, semuanya tadi karena diakui semuanya, maka disimpulkan dengan kata-kata egois atau keakuan. Nah, itulah dia orangnya. Itu disebut nafsu. Paham tak? Nah, sekarang sudah kita lihat berarti kekuatan itu bukan di kita, kembalikan. Nama curi tadi namanya hawa nafsu. Karena dia mencuri, potos. Paham tak? Potong. Dipotong. Nah, dicurinya berapa banyak lah? Biasanya kalau curi sekali, potong tangan. Kalau 2 kali, potong kaki kiri. Sekali lagi, potong tangan kaki. Sekali lagi, potong kaki kanan. Ini banyak mencuri, apalagi potong lehernya. Itu lehernya potong enggak? Nah, karena potong lehernya, apa namanya? Mutu qabla
anta mutu. Paham tak? Kalau yang namanya aku tadi sudah hilang, tidak lagi berfungsi dalam diri kita ini, otomatis langsung dari Allah itu langsung kekuatannya, dayanya, upayanya, ilmunya, penglihatnya, pandangannya langsung dari Allah. Nah, habis. Nah, kalau langsung dari Allah, maka amalnya, perbuatannya adalah dari Allah, bukan dari dirinya lagi. Kalau sudah dari Allah segala-galanya, maka dinamakan rahmat. Itu rahmatnya. Telinga rahmat, mata rahmat, mulut rahmat, kaki tangan rahmat. Paham tak? Ilmu rahmat, pikiran rahmat, hati rahmat. Kalau sudah menampak dari Allahnya. Tidak. Berpikir itu dari Allah, nama menguasai pemikiran. Tapi beratnya untuk itu memang luar biasa. Ingat memang Allah yang menguasakan untuk ingat. Maka dengan dia hidup, memang hidup datang Allah, dengan dia kita hidup. Bergerak dengan dia kita bergerak, berdiam dengan dia. Kalau sudah begitu semua, maka diri kita zahir, batin, dan yang ada pada diri seperti perbuatan, kelakuan, amal ibadah, semuanya rahmat Allah Ta'ala. Ya, kalau sudah rahmat Allah, maka otomatis pujian langsung kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa dipuji? Karena rahmatnya. Nah, kalau sudah tahu, berarti ada kita ini rahmat Allah Ta'ala. Paham gak? Ada kita ini rahmat Allah Ta'ala, diutusnya ke alam ini. Nah, karena keseluruhannya tadi sudah nyata dari Allah Ta'ala zahir dan batin, semua kelakuan, pandang, pendengar, tidak satupun dari diri kita lagi, dari Allah Ta'ala semuanya. Nah, kalau sudah sepenuhnya ke situ, tidak kita lagi, berarti kita lah kembali ke asal pertama kita. Berarti kita lah balik ke pertama awal kita ke makhluk, namanya Nur Muhammad. Kalau sudah nama, berarti diri kita yang bernama Rahmat tadi ialah Nur Muhammad SAW dari Allah biasa. Nah, berarti kita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah maksudnya, tidak tertentu kecuali rahmat bagi semua orang. Kenapa? Karena dari kaulah kujadikan keseluruhan yang ada ini. Berarti kau rahmat kepada Allah. Nah, kalau sudah sampai ke sini, maka amal ibadah kita adalah rahmat Allah. Orang ini berpegang kepada rahmat, bukan kepada perbuatannya. Ya, bukan kepada amalnya, tetapi kepada rahmat Allah Ta'ala. Dengan arti amalnya dari Allah ke dirinya. Nah, kalau sudah ke sini, terlepaslah daripada bahaya i'tikad yang sesat ini. Maka masuklah dia ke dalam jalur tauhid, namanya Allah.
Ya. Kalau sudah ke sini aman sudah. Tak ada lagi gangguan, aman. Siapa yang mengganggu? Semuanya terbit sumbernya dari pencipta. Siapa yang mengganggu? Setan tak mampu lagi itu. Iblis apalagi sama ini. Nah. Setannya, iblisnya, jinnya, apakah sama kedudukan kita, sama-sama makhluk, sama datang dari Allah. Memang dia ditakdirkan untuk menjadi orang kafir. Nah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk mukmin. Nah, alhamdulillah. Tapi keduanya makhluk sama. Apa yang ada pada diri iblis, jin, setan itu adalah perbuatan Allah. Nah, kalau hendak tafakur aja tapi merasa belum, nah, jangan maupungkan kayak itulah, boleh aja tafakur. Kalaulah perbuatan Allah, segala amal ibadah yang kita kerjakan, Allah yang menundukkan kita, Allah yang mendirikan kita, Allah yang mengolah pikiran untuk mengingat Dia, Allah yang melatih untuk berzikir Dia, Allah yang mengolah tenaga, semuanya Allah mama baik kepada Allah. Berarti Allah yang mengadakan penyembahan kepada Allah itu. Nah, Allah yang mengadakan penyembahan kepada dirinya. Nah, inilah yang dikatakan oleh orang Afrika, layak budullah illallah. Tidak bisa menyembah Allah kecuali dengan Allah. Layak budullah illa billah, kecuali dengan Allah. Kalau tidak dengan Allah, tak akan bisa menyembah. Namun demikian, kita belum masuk ke tahapan zul ini, belum lagi. Walaupun sudah tahu, tapi belum masuk ke tahapan itu. Nah, nanti untuk masuk ke tahapan ini, kita bukan dengan kemampuan. Apa? Karena semua kemampuan kita tadi, daya upaya dan usaha kita tadi, sudah di stop Allah sehingga timbul perbuatannya. Di stop, sudah disingkirkan oleh Allah, maka yang timbul perbuatan Allah. Nah, maka Allah lah lagi yang mengangkat, menaikkan, merubah ke atas atau menambah tahap-tahapan tadi. Nah, tidak ada lagi usaha ikhtiar yang mengangkat ke situ, tidak ada lagi. Itu semata-mata dengan kudrat iradah Allah. Jadi jangan rakus, benar kita mencari ilmu hakikat ma'rifat, tidak akan dapat suatu Allah. Jangan sekali-kali kita rakus mencari ma'rifat. Yang penting hak Allah, artinya tuntutan Allah yang kita kerjakan, maka Allah akan bayar tuntutan kita. Tuntutan Allah kepada kita apa? Yaitu hak ubudiyah, mengisi ibadah kepadanya, zahir dan batin. Apa dia? Yaitu memperjuangkan diri kita ini supaya bisa keluar daripada ada upaya. Nah, mengeluarkan Allah juga bagi kita, memperjuangkan, berjihad. Berjihad mengarahkan zahir dan batin untuk Allah. Berjihad zahir dan batin membersihkan kotoran-kotorannya. Nah, itu namanya hak ubudiyah, hak Allah, namanya itu kita, tuntutan Allah. Soal masalah hakikat makrifat ilmu rahasia,
Itu tuntutan kita kepada Allah nih. Paham? Nah, kalau paham, yang tuntutan Allah tidak kita bayar, mana mau tuntutan kita diberinya. Kenapa? Persyaratannya kau berikan tuntutan dulu, kau laksanakan, dan tuntutanmu itu gampang. Nah, bagiku mudah aja gitu. Nah, ginilah kebanyakan mencari ilmu sampai ke langit. Nah, mencari ilmu apa? Ilmu sir, ilmu hakikat, ilmu laduni. Akhirnya maraba-raba ini ilmu laduni, maraba-raba ini ilmu hakikat, maraba-raba ini sampai ke marifat. Nah, ini yang marifat. Na'udzubillah. Makrifat tidak bisa diusahakan dengan bentuk amal apapun. Karena hakikat tidak bisa diusahakan dengan usaha ikhtiar apapun. Itu datangnya terkejut. Sehingga hambanya tidak bisa mendakwakan tentang makrifat hakikat tadi. Kalau bisa diusahakan, berarti kita bisa mendakwah makrifat hakikat itu dengan hasil usaha ikhtiar. Tapi kalau sudah Allah memberikan, maka hamba tutup mulut, tak bisa jalan. Cuma terima aja lah. Kapan tidak datangnya? Aku tak tahu. Bagaimana tadi timbulnya? Entah, tidak tahu. Tanpa sebab dan akibat. Langsung. Itu namanya warid dari Allah Ta'ala. Nah. Nah, kita ini yaitu wirid. Sudah kita kenal enggak? Wirid. Apa itu wirid? Yaitu mengolah amal ibadah dengan ilmu ya, yang sudah ada ketentuannya untuk membersihkan alam diri kita tadi, rohani atau kalbu. Itu wirid. Nah, tepati wirid ini sempurnakan. Nah, semua ketentuan hukum seperti hukumnya, syaratnya, waktunya, ya yang sahabatkannya itu diketahui untuk mendapatkan wirid. Wirid tahu amal ibadah wirid namanya. Kenapa ketahui? Karena ulang-ulang terus. Nah, berulang-ulang terus mengerjakannya. Apakah sifatnya wajib atau sunat? Sifat wajib perintah salat, puasa puasa. Bacaan sunat selain wajib itu sunat. Ditepati melaksanakannya, dibersihi daripada kerusakannya. Apabila sudah tepat, maka fungsi wirid mengikis kotoran-kotoran hati. Nah, fungsi wirid mengikis kotoran hati. Ibarat kaca membersihkan permukaan kaca dari karat-karat yang melekat. Sudah, maka tak ada lagi yang akan kita usahakan. Tunggu apa yang lewat di depan kaca tadi. Tunggu aja apa yang datang kaca tadi. Artinya apa yang akan datang di depan kaca rohani kita yang sudah bersih tadi. Yang datang tadi itu namanya warid dari Allah. Warid itu merupakan nur dari Allah Ta'ala langsung. Ya. Itu yang kedua lah.
Yang ketiga yaitu berpegang kepada ketetapan azali. Ya. Orang yang ketiga ini tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap, kecuali semata-mata bergantung kepada ketetapan azali. Karena keputusan azali itu tidak akan berubah. Orang yang sampai ke sini, orang sudah sampai ketika fana billah, baqa billah. Nah itu ya, dia bergantung semata-mata ketetapan Allah yang tidak berubah. Bukan kepada kemampuannya, bukan kepada bentuk amalnya, tapi kepada Allah yang menetapkannya. Nah sekarang kita lihat, ketiga-tiganya itu adalah merupakan adab hamba kepada Allah. Yes. Yang pertama tadi adab syariat, karena pegang kepada bentuk aturan syariat yang ada, itu namanya adab syariat. Walaupun dalam etikanya kemampuannya yang memberi bekas. Yang kedua tadi adab tarikat. Yang ketiga adab hak. Nah kita ini tidak boleh lepas dari yang tiga tadi. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan adab. Nah, berarti amal ibadah diwajibkan, disunatkan, dimakruhkan, larangan itunya untuk menciptakan adab di hadapan Allah. Nah, menciptakan adab di hadapan Allah. Kita orang awam ini adab syariat artinya mengamalkan aturan-aturan yang telah dibikin oleh Rasulnya secara syariat yang lain. Nah kita amalkan, itu namanya adab syariat. Yang lainnya kayak apa cara wudhu yang pas, nah lakukan. Ya, apa rukunnya, apa syaratnya, kita isi. Paham tak? Adab syariat, ilmu fikih yang mengatur. Nah, yang cara apa? Cara Syafi'ikah, cara Hanafikah, cara Malikikah, terserah. Asal ada ilmunya tentang itu. Mau cara Maliki silakan. Mau cara Imam Syafi'i yang sudah ada ini, mau cara Imam Hanafi belajar, mau cara Hambali tuntut. Serah kita. Kenapa? Kita tidak terikat dengan satu mazhab. Pilih. Yang tidak boleh mencampur adukkan. Nah, dalam satu amalan salat, keempatnya dibawa, iya kacau. Hancur badan. Tapi dalam amalan salat dari awal sampai selesai satu mazhab siapa yang pakai? Mazhab Maliki, ya mazhab Maliki dari awal sampai selesai. Apabila puasa kita pakai mazhab Syafi'i aja, nah jadi juga. Dari awal sampai selesai puasa mazhab Syafi'i, pendapat Syafi'i kita pakai, silakan, tidak campur aduk lagi. Karena semua masalahnya sudah berbeda. Tadi masalah salat, ini masalah puasa berbeda. Di masalah haji kita pakai mazhabnya
Hanafi. Nah, pelajari soal haji dalam mazhab Hanafi. Sah aja. Tidak usah ya, jangan campurkan. Zakat mazhab Bali, silakan. Jadi dalam satu amal, satu mazhab, jangan dicampur-campurkan. Masalah salat satu mazhab jadi. Nah kita ini kebiasaan kesemuanya satu mazhab saja. Puasanya, zakatnya, hajinya, apalagi salatnya mazhab sapi semuanya. Ya kenapa? Karena itu yang sudah maklum, itu yang dikembangkan oleh ulama kita dulu. Maka itu terjadi. Makanya tidak bisa kita belajar. Kalau ada kitab Imam Hanafi silakan aja. Tak apa-apa, bagus saja. Diakui sudah. Ini adab syariat namanya. Artinya mengatur zahir kita dalam beramal ibadah di hadapan Allah. Zahir yang diaturnya. Rukun wudhu kan zahir kan. Cara makan, cara salat, cara rukun salat, syarat salat ini kan zahir. Itu adab syariat. Nah sudah itu meningkat lagi adab khidmat atau adab tarikat, melakukan adab yang berhubungan dengan alam rohani. Nah, apa? Membersihi dia, membuang takbur, membuang apalagi ujub, nah, membuang dengki, membuang rakus. Nah, itu namanya adab khidmat. Merasa diri tadi hina di depan Allah, membuang keakuan kita. Nah, itu adab khidmat namanya. Ya, memakai dengan sifat-sifat apa? Memakaikan ke hati apa sifat yang terpuji. Nah, itu adab khidmat. Ibarat salat tadi, merasakan ke hati tadi siapa yang kita sembah, siapa yang menggerakkan, siapa yang mendiamkan. Paham ya? Nah, menghadapkan hati, merasakan diri dengan Allah. Adab khidmat. Nah, sudah dua, adab hak Allah Ta'ala, yaitu mengenal diri dan mengenal Allah. Kenali diri bahwa diri kita tuh lemah, miskin, fakir, hina di hadapan Allah. Kenali Allah siapa? Orang yang mulia, orang yang kuat, orang yang kaya, ya, orang yang alim. Pokoknya semua sebenarnya. Amalkan itu, maka itu namanya adab hak. Dari syariatnya sampai ke hakikatnya sempurna sudah bahasa syariat bagi hakikat. Nah kan enak dah. Enak baca. Ya. Nah sekarang kita berjihad menuju tahap demi tahap. Jangan melompat-lompat. Makanya kita masalah syariat yang berhubungan dengan salat sesuai dengan yang dibawa untuk amal salat. Itu selesai hendaknya. Mana rukun salat, mana syarat salat itu jelas hendaknya. Mana yang batalkannya itu jelas. Nah, begitu pula wudhu, mana rukun, mana syarat jelas. Nah itu namanya sekedar untuk dibawa ibadah dalam wudhu dan salat. Nah itu baru berangkat memperhatikan, ya, memperjuangkan hati pula apa masalah hati supaya jangan ria, supaya itu. Nah itulah hendaknya. Nah kalau sudah berhubungan dengan hati, karena hati ini hendak dibersihkan, kuncinya akidah al-bambu. Akidah.
Nah, insya Allah tercapai. Insya Allah tercapai. Nah, minta pahala juga kah? Nah, minta pahala kah? Gimana minta pahala ini jadi beres itu? Makanya orang yang sebenarnya beda, tidak ada kata minta pahala. Kalau sudah sampai ke tingkat yang kedua tadi lah, tidak ada minta pahala. Artinya minta balas. Orang kalau sudah merasa amalnya dari Allah, ibadahnya perbuatan Allah, rahmat namanya, dia tidak akan minta balas, tapi tetap minta. Nah, mintanya bukan balasan, tambahan. Nah, tambahan. Kalaulah diberikan Allah kita cara amalia tadi, besar sudah karunia Allah. Zahir kita sudah bisa beribadah, hati kita bisa hadir dengan dia. Nah, sudah besar karunia Allah. Berarti kita sudah dijadikannya orang-orangnya, hambanya. Jangan minta balas pulang, jangan minta upah pulang, minta apa lagi, minta tambah diam. Nah, ya Allah tolong tambahin.